Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya, channel Miftahun Ni'am. Seperti yang telah kita ketahui bahwa pemerintah melalui Kementerian Agamanya sudah merilis biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH tahun 2025. Yaitu rata-rata ya, ini bukan berarti semua nanti sama di setiap provinsinya atau di setiap embarkasinya, yaitu sebesar 89.400.000 sekian rupiah per jamaah. Biaya ini tidak semua ditanggung oleh jamaah, melainkan hanya 55.431.750 rupiah yang dibayar oleh calon jamaah sebagai biaya perjalanan ibadah haji atau BP. Tapi di luar biaya itu sebenarnya masih ada biaya-biaya lain yang dikeluarkan oleh jamaah sebelum pemberangkatan haji tahun 2025. Biaya-biaya apa sajakah itu? Simak terus video ini. Sebelum lanjut menyimak pembahasannya, silakan Bapak Ibu untuk klik like, comment, share, subscribe apabila video ini bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya. Seperti yang kita ketahui bahwa pemerintah sudah merilis biaya untuk haji tahun 2025, tetapi pada dasarnya jamaah haji juga diminta untuk menyetorkan dana di awal sebesar 25 juta, kemudian nanti ketika sudah tahun keberangkatannya jamaah haji diminta untuk melunasi biaya perjalanan haji atau BP-nya. Dan pada tahun ini sudah dikeluarkan BP yang harus dikeluarkan atau dilunasi jamaah haji yaitu sebesar 55 juta sekian. Berarti kalau dikurangi dari DP di awal yaitu 25 juta, berarti sisanya hanya sekitar 30 jutaan. Itu adalah rata-rata. Nanti bebannya tidak sama di setiap embarkasinya. Yang Jawa Tengah berbeda nanti dengan yang di Aceh, yang di Jakarta, yang di Makassar, dan di Lombok misalnya, dan di daerah-daerah lainnya. Itu bisa berbeda-beda. Tetapi ada biaya lain yang harus dikeluarkan jamaah haji ketika menjelang keberangkatan. Biaya apa sajakah itu kita bahas masing-masing di video ini. Yang pertama yaitu biaya pembuatan paspor. Biaya pembuatan paspor ini ditanggung oleh jamaah masing-masing. Biasanya Kemenak setempat, Kemenak kabupaten setempat atau kota setempat itu mengadakan pembuatan paspor bersama-sama yang diakomodir oleh Kemenak daerah dan mendatangkan pihak imigrasi ke kantornya pada satu jadwal tertentu. Jadi jamaah diundang di dalam acara tersebut untuk melakukan pembuatan paspor. Pembuatan paspor ini bisa pembuatan paspor baru ataupun perpanjang. Dan biayanya kalau dibilang relatif berbeda ketika kita mendatangi kantor imigrasi secara langsung. Dimana kalau pengalaman saya tahun kemarin, tahun 2024 di Kemenak Jepara, yaitu ketika pembuatan paspor kita dikenakan tarif 510. Sementara ketika kita mendatangi kantor imigrasi sendiri untuk pembuatan paspor secara mandiri, kita dikenakan tarif 350. Ketika di imigrasi kita melakukan pembuatan paspor itu menggunakan sistem online ya. Jadi kita membuat perjanjian dulu untuk datang di hari apa, kemudian nanti mengisi data-data dulu. Jadi di sana di kantor imigrasinya tinggal foto dan formalitas lainnya. Oh iya, untuk tahun ini sepertinya ada kenaikan harga dari harga pembuatan paspor. Untuk biaya yang kedua yaitu biaya medical check up atau MCU. Jadi sebelum jamaah itu melakukan pelunasan,
jamaah diwajibkan untuk lolos tes kesehatan atau istitoah kesehatan. Istitoah kesehatan ini nanti jamaah akan dihubungi oleh pihak puskesmas terdekat yang akan memverifikasi apakah dia jamaah itu sehat atau tidak, istilahnya seperti itu. Pihak puskesmas akan memberikan rujukan untuk melakukan MCU di rumah sakit rujukan puskesmas tersebut terdekat tentunya. Kalau kemarin saya di Puskesmas Welahan, Kabupaten Jepara, saya dirujuk untuk melakukan MCU di Rumah Sakit PKU Mayong. Jadi MCU itu isinya nanti untuk mengecek seluruh tubuh secara general, dia bisa dikatakan sehat atau tidak. Biasanya itu cek darah, cek EKG, terus cek apalagi ya pokoknya. Pokoknya seperti itu. Dan biayanya kalau tidak salah itu sebesar Rp720.000 per jamaah. Dan nanti kalau setelah tes ternyata didapati ada beberapa hal yang perlu dievaluasi, maka itu diajukan untuk dievaluasi dulu, nanti beberapa bulan kemudian baru diminta untuk tes lagi. Seperti kasusnya ibu saya itu ada masalah di gula. Gulanya terlalu tinggi sehingga diberikan obat untuk menurunkan kadar gulanya. Kemudian di beberapa bulan kemudian diminta untuk tes ulang. Tes hanya untuk yang gulanya saja. Dan itu tentu saja ada tambahan biayanya lagi. Kemudian biaya lainnya yang dikeluarkan yaitu adalah biaya vaksin. Vaksin ini diberikan di puskesmas setelah kita lolos tes kesehatan, menjelang keberangkatan kita diberikan vaksin. Dan vaksin ini ada dua, ada meningitis, ada influenza. Yang meningitis ini adalah sudah include di programnya Kemenkes dan Kemenak, jadi ini gratis. Sementara yang influenza ini tawaran, tapi rata-rata jamaah pada ngambil yang vaksin influenza, harganya bayar sekitar 150.000 kalau di puskesmas Welahan di tempat saya. Dan juga biaya lainnya ada pembuatan foto stiker. Foto stiker ini nanti digunakan untuk menempel foto jamaah, entah itu di dokumen-dokumen di Kemenak, di puskesmas, kemudian di paspor, dan lain sebagainya. Ini kalau di Jepara di vendor oleh salah satu percetakan. Nah, jadi kita bayar ke percetakan itu sebelum kita melaksanakan tes kesehatan untuk istitoah kesehatan. Jadi kita diminta untuk ke percetakan tersebut membayar sebesar Rp35.000 per jamaah. Biaya lainnya yang dikenakan ke jamaah dan tidak tercover oleh BP yaitu biaya operasional daerah. Jadi ini istilahnya ada yang bilang ini uang gotong royong untuk mengcover biaya perjalanan jamaah dari kabupaten ke asrama haji. Jadi yang di cover dalam biaya BP itu adalah biaya perjalanan dari embarkasi ke Saudi, kembali lagi ke embarkasi. Nah, biaya dari embarkasi ke kabupaten masing-masing ini tidak di cover oleh BP. Jadi pihak Pemda, kemudian Kemenak setempat itu mengadakan iuran per jamaahnya untuk mengcover biaya-biaya seperti konsumsi pulang perginya, terus dengan handling koper-kopernya, kemudian mungkin patwalnya, dan juga biaya akomodasi akomodasi transportasi lainnya. Dan mungkin juga armada bisnya itu memang disediakan oleh Pemda, tetapi berbagai kebutuhan lainnya ada yang belum tercover oleh biaya yang kita himpun atas uang gotong royong ini. Dan uang gotong royong ini kalau di Kabupaten Jepara terkena kemarin 260.000 per jamaah. Ini dikumpulkan ke masing-masing KBIH kalau pakai KBIH, tapi kalau non KBIH biasanya ada jamaah ketua non KBIH yang
diminta untuk menghimpun dana tersebut. Jadi kurang lebih seperti itu, dan total dana di luar BPIH yang kita setorkan sebelum perjalanan haji itu adalah sebagai berikut. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu semua yang akan menjalankan ibadah haji di tahun 2025. Semoga hajinya diberikan kemudahan dan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa, semoga yang menonton video ini bisa Allah mudahkan untuk berhaji, berumroh ke Baitullah, diberikan kesehatan bagi yang sakit, diberikan kemudahan bagi segala urusannya, diberikan kesejahteraan bagi seluruh keluarganya dan seluruh kerabat-kerabatnya. Amin ya rabbal alamin. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share ke teman-teman Anda apabila merasa video ini penting untuk mereka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.